Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga tidak mengerti dan akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mendengarkan dengan baik akan mendatangkan berkat bagi diri kita. Karena kita mampu melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita dengarkan dulu apa yang orang perintahkan kepada kita, agar tidak salah. Kita juga harus memberikan diri kita untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Allah yang pertama-tama telah menciptakan dan mempercayakan kepada kita masing-masing tugas perutusan. Kita berjuang untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pemberi kehidupan, dengan orang yang mengutus kita, agar kita tidak salah dalam hidup ini, agar kita tidak salah melangkah, tapi justru kita menyiapkan hati kita, hidup kita, diri kita sebagai ladang yang subur, yang siap bertumbuh bagi benih-benih yang ditanam dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari. Mungkin kita pernah mengalami jatuh di tanah yang berbatu, mungkin di pinggir jalan, di semak belukar. No problem, tidak jadi masalah. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu. Supaya kita bisa bangkit dari kesalahan itu dan memperbaiki diri kita. Kita belajar dari kesalahan, kita menyiapkan sesuatu yang lebih baik, agar kita berjuang bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Orang tidak mau jatuh tersandung pada batu yang sama. Maka mari kita setiap hari belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita, agar hidup kita itu bertumbuh. Tuhan menghendaki kita agar jatuh di tanah yang subur, agar kita bisa berbuah melimpah. Tapi ingat, ada banyak tantangan untuk sampai pada tanah yang subur. Bagaimana cara agar kita bisa mengalahkan tantangan itu? Kita dekatkan diri kita dengan Tuhan, agar Ia memampukan kita untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kita, atau mengalahkan godaan-godaan setan dalam hidup kita, agar kita bisa sampai pada tanah yang subur itu. Mari Bapak, Ibu. Semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin saat ini Anda jatuh di semak duri, Anda jatuh di pinggir jalan, Anda jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak jadi masalah. Tuhan memberikan Anda lagi kesempatan. Dia berikan Anda selalu kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki hidup Anda dan saya. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan secara baik,
agar kita bertumbuh menghasilkan buah berlimpah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kaum muda kami. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari godaan-godaan setan. Berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan. Biarlah mereka juga boleh menyiapkan diri mereka secara baik untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita hidup mereka. Berikanlah mereka rahmat kesabaran agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka keteguhan iman agar mereka semakin setia kepadamu. Ketika mereka diseret oleh keinginan-keinginan duniawi, mereka tetap setia kepada Engkau sendiri. Allah, dampingilah kaum muda kami di mana saja mereka berada. Khususnya mereka yang sedang mengalami keputusasaan, Kau berikan mereka harapan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.